Pemirsa, istilah Kementerian Basah atau Kementerian Strategis sering menjadi sapi perahan bagi partai politik. Tarik ulur negosiasi politik adalah bagian dari usaha untuk mendapatkan kedudukan di Kementerian Basah ini. Jika Kementerian Basah diisi oleh kalangan profesional yang bersih, maka intervensi dari partai politik dan pemerintah akan sulit dilakukan. Mampukah Jokowi tidak mengindahkan partai politik dan menempatkan profesional bersih di kabinet yang khususnya disebut sebagai Kementerian Basah, dan seperti apa plus minus jika kabinet diisi oleh profesional dan dari kalangan parpol. Kita akan berdiskusikan bersama narasumber yang sudah ada di studio, Ketua DPP PD Perjuangan Andreas Parera dan aktivis ICW Emerson Yunto, dan juga nanti di segmen berikut akan bergabung bersama kami Direktur Youth Studies Center dari Visipol Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, M. Najib Aska. Selamat bergabung Bapak-Bapak sekalian. Ya. Bang Andreas, terima kasih bergabung. Mas Econ, ya. Kayaknya beda penampilannya sekarang setelah pemilu, lebih fresh ya. Ya, jadi kita nggak terlalu mengawal begitu panjang alurnya karena proses sudah sampai ke MK dan kemungkinan akan dikabulkan, ya semua tergantung dari Mahkamah Konstitusi. Ya. Jadi paling tidak kita sudah separuh jalan, ya tinggal kita mengawal saja sebenarnya siapa yang akan duduk menjabat sebagai pembantu presiden atau kabinet. Kan kita cuma bisa mengawal agar setidaknya isi kabinet mendatang itu sesuai dengan harapan masyarakat. Tapi kan hak prerogatif di tangan presiden. Betul. Kan? Di sisi yang lain kita juga ingin menagih janji dari Pak Jokowi. Jokowi menyatakan bahwa pembentukan kabinet menteri-menteri itu bukan ajang jatah bagi-bagi kursi untuk para partai pendukung. Artinya ini yang perlu kita kawal, jangan sampai misalnya janji Jokowi itu tidak ditepati, dan kemudian juga kita akan mengawal juga siapa figur-figur yang masuk sebagai kandidat menteri-menteri ini agar Jokowi tidak salah jalan gitu ya. Tadi disinggung juga soal ada komposisi profesional atau orang non partai dan partai politik. Memang plus minus itu ada gitu ya. Kita juga ingatkan juga bahwa bicara soal kabinet, bisa juga kementerian, kita harus belajar dari pengalaman 5-10 tahun yang kebelakang. Banyak kementerian-kementerian yang diduduki oleh partai politik, pimpinan partai politik, itu juga tersandung dalam kasus korupsi. Dari 34, dalam catatan itu hampir separuhnya itu pernah tersangkut dalam kasus saya korupsi. Malah punya datanya yang besar-besar nih, misalnya nih, Kementerian SDM, ya kan, itu dugaan korupsi penggunaan dana pada kesekjenan Kementerian SDM. Kementerian Pertanian, ya, suap impor daging sapi, ya kan. Sapi loh ini, mantep. Kemudian Kementerian Agama nih, kasus korupsi dana haji dan kasus korupsi pengadaan Al-Quran. Kitab suci aja loh bisa kayak begini. Ada juga yang kain kafan, pernah dengar nggak? Belum. Urusan kitab suci sampai kain kafannya bisa dikorupsi gitu kan. Itu dari urusan hidup sampai mati, nggak usah dikomentari. Kemudian Kemenpora, soal pembangunan Ambalang. Ya kan? Dan ini yang gede-gedenya ya, Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal, itu dugaan tindak pidana korupsi pembangunan tanggul laut di Kabupaten Biak Numfor. Ini kalau kita anggap sebagai Kementerian Basah, nanti bisa dijadikan sapi perah bagi partai politik, artinya peluang, bukan peluang, tapi untuk partai politik masuk ke sini itu sebenarnya sangat menggiurkan gitu ya. Nah, yang saya cermati ya, di beberapa proses pembentukan kabinet di 5-10 tahun terakhir kan, ya karena presiden terpilih itu didukung oleh banyak partai dan kemudian tidak punya ada pilihan bagi dia agar aman di dalam proses pemerintahannya dan juga di DPR. Tidak digoyang-goyang di parlemen. Betul, terpaksa harus membagi-bagi itu. Tersandera gitu. Nah, celakanya gitu ya, ketika dia memasukkan orang, soal kredibilitas, integritas itu tidak jaminan. Karena yang terjadi adalah dia partai politik mengusulkan nama, bukan karena keinginan presiden langsung. Gitu ya. Jadi pilihannya adalah tinggal menerima atau menolak. Kecenderungannya adalah menerima paling banyak. Walaupun memang beberapa diisi profesional, tapi beberapa tadi yang dianggap basah itu ditempati oleh orang-orang dari partai politik. Tidak bisa dipungkiri proses-proses pendanaan partai politik saat ini itu juga muncul itu tidak hanya tanda kutip merampok lewat proses legislasi ya, parlemen, tapi juga di kementerian. Ini kementerian jadi ATM-nya partai kan? Betul. Nah, kalau itu tidak dijaga oleh pemerintah yang akan datang, ini akan terjadi pengulangan. Jadi ke depan itu ya kita minta Pak Jokowi itu berhati-hati betul ketika memilih siapa figur itu. Apakah dari politisi atau di luar politisi atau profesional. Karena juga profesional tidak ada garansi juga. Betul. Bahwa dia nantinya akan bisa berjalan
baik seperti yang kita Ya, harapkan. tapi syukur-syukur Bang Andreas kalau misalnya kalangan profesional itu juga kader partai politik, ya kan? Artinya kan kombinasi antara representasi parpol dan juga kalangan profesional. Ada nggak kira-kira itu stoknya yang sekarang dalam pikiran Pak Jokowi dan tim kira-kira? Kalau di dalam pikiran Pak Jokowi saya pasti tidak tahu. Tetapi kalau di partai pun banyak profesional, ya. Di PDP sendiri banyak. Di perjuangan banyak, kita dari kalangan profesional yang kemudian menjadi kader partai. Saya kira selama ini ya di beberapa provinsi, di kabupaten, kota yang kemudian kita ini adalah politisi yang punya kompetensi gitu, punya kompetensi, punya background yang baik, artinya rekam jejak yang baik. Dan juga populer di kalangan masyarakat Populer ya. di kalangan masyarakat dan hasilnya baik kan. 10 tahun berada di luar pemerintahan, PDIP kayaknya persiapannya luar biasa juga ya. Ya kita belajar dong, kita mau jadi partai yang baik, tidak hanya sekali dipilih oleh masyarakat, dan juga menjadi pilar untuk demokrasi di Republik ini. Ya tentu ini adalah proses pembelajaran gitu ya, proses pembelajaran. Ya kalau kita lihat selama ini kan seolah-olah masyarakat membuat dikotomi antar partai dan negara gitu kan. Yang sebenarnya juga tidak terlalu tepat juga gitu, karena di dalam prinsip PDI Perjuangan mengurus partai itu juga adalah mengurus negara gitu. Sehingga di situ bagaimana tempat di mana ketika mengurus partai itu menjadi ajang pembelajaran untuk ke depan mengurus negara. Ya, Nah, dan sehingga ini di situ harus mempersiapkan diri menjadi mempunyai kompetensi yang baik, mempunyai profesionalitas, dan juga ya tentu di sini ya harus membangun rekam jejak gitu kan. Ini kan nanti semua yang akan dititipkan kepada menteri-menteri visi misi ini. Dan kalau menteri-menteri itu merepresentasikan partai politik, pasti kecenderungan dari kacamata politiknya lebih tinggi. Termasuk juga nanti ada kekhawatiran, saya pinjam pendapatnya Mas Eson, bisa jadi sapi perah kementerian yang dipimpin oleh kader partai ini. Tapi kan ada kekecewaan nggak kira-kira kalau PDI Perjuangan yang sudah berkeringat luar biasa, tapi tahu-tahu kursi di kabinet kok sedikit sekali? Tentu masyarakat punya harapan, arti konstituen PDI Perjuangan pasti punya harapan. Bukan hanya PDI, arti kami yang di struktur partai, tetapi juga pasti konstituen punya harapan. Sehingga di dalam hal ini kita harus perlu memperhatikan, artinya di sini Pak Jokowi juga dia menyampaikan bahwa ada aspek kompetensi kan. Kompetensi itu kompetensi fungsional, juga ada kompetensi politik gitu, karena jabatan menteri itu adalah jabatan politis ya. gitu. Kalau dia seorang profesional ahli dalam bidang, tapi kalau ketika berhadapan di dalam publik dengan publik, di dalam dialog dengan DPR, dia tidak bisa bicara apa-apa, juga sulit juga gitu kan. Ya, Sehingga apalagi nanti kalau di kompetensi DPR politik juga penting gitu. Sudah kebaca yang akan hajar siapa aja. Iya betul. Jadi di sini kompetensi itu penting, kemudian rekam jejaknya juga penting, tapi juga ada aspek representasi. Iya, iya. Ada aspek representasinya ya, tadi representasi partai politik, terus representasi dari berbagai macam kelompok, golongan, wilayah. Saya kira ini harus. Nah, dulu kan Bung Karno dia memperhatikan betul aspek-aspek itu. Oke, di soal dalam teknis itu kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Kita break dulu. Pemirsa, kami segera kembali, tetap bersama kami.